Assalamualaikum semuanya. Mari kita lanjutkan spoilernya. Tian Modan tidak rileks karena kesunyiannya, tetapi wajahnya menjadi lebih serius. Ancaman destruktif dari Lan Ge menghilang, tetapi baginya ini bukan pertanda baik, yang berarti bahwa Lan Ge benar-benar mengingat dan mengendalikan pemahamannya tentang hukum kehancuran. Pada saat ini, tidak mungkin baginya untuk menggunakan hukum kehancuran lagi, tetapi jika dia benar-benar diberi cukup waktu, mungkin lain kali mereka bertemu lagi, dia akan dapat menggunakan hukum kehancuran bahkan untuk mengancam dirinya sendiri yang seorang tingkat dewa bulan. Manusia yang tampaknya tidak penting telah memberinya rasa ancaman yang nyata. Bagaimanapun, kedua manusia ini tidak bisa tinggal. Selanjutnya Tian Modan menunjuk kepada salah seorang iblis surgawi tinggi dan kekar yang tidak jauh dari sana untuk maju. Dia bernama Tian Mo Si Guang. Dia keluar perlahan. Di antara 8 iblis surgawi, dia adalah yang tertinggi. Tingginya lebih dari 2,3 meter, dan seluruh tubuhnya penuh dengan otot yang menonjol. Penampilannya dingin dan tenang, dan dia memiliki sikap seorang jenderal. Cahaya ungu gelap mengalir dari tubuhnya. Setiap kali dia melangkah maju, auranya akan meningkat beberapa poin. Itu seperti gunung yang dibor dari cakrawala, terus naik ke atas dengan kekuatan penindas yang juga meningkat secara statis. Jelas, kemampuannya berbeda dari Tian Mo Yeming dari klan Mingmo dan Tian Mo Qiming dari klan Sumo. Tian Mo Si Guang, jenderal ras iblis surgawi. Seorang jenderal alami dan orang kuat di medan perang ras iblis surgawi. Dia adalah definisi dari jenderal tertinggi yang sebenarnya. Dia bahkan lebih agung dalam hal kekuatannya, dan aura yang meletus dari seluruh tubuh bahkan melebihi jumlah dari Tian Mo Qiming dan Tian Mo Yeming sebelumnya. Itu adalah kombinasi sempurna dari kekuatan dan semangat seseorang. Bahkan ada perasaan tidak dapat diruntuhkan di saat ini. Fa Hua menyipitkan matanya sedikit, orang ini benar-benar kuat. Tian Mo Si Guang, iblis peringkat ke-11 dari 24 iblis surgawi. Dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah dengan sangat lambat, tetapi auranya terakumulasi dengan gila-gilaan, dan bahkan kekuatan elemen di udara ditarik secara paksa olehnya untuk menjadi bagian dari auranya. Itu bukan proses penggabungan, tetapi semacam penyerapan paksaan sementara. Ini mungkin tidak berlangsung lama, tetapi pukulan berikutnya pasti akan sangat menakutkan. Lange berkata dalam hati Fa Hua bahwa mereka tidak bisa membiarkan momentumnya menumpuk lagi. Keduanya melompat pada saat yang sama, hampir bahu-membahu, dan langsung menuju ke Tian Mo Si Guang. Tian Mo Si Guang mengambil langkah lain, tetapi pada saat ini, potongan-potongan armor ungu tua berguling dari bawah kakinya, dan dengan cepat menjadi bagian dari tubuhnya. Di bawah penutup armor, tubuh yang sudah tinggi mulai tumbuh lebih tinggi dan lebih tegak. Dalam sekejap, dia membengkak hingga 5 meter. Gada raksasa muncul di tangan kanannya, diseretnya ke tanah hingga menciptakan jurang yang dalam. Udara di sekitar tubuhnya berputar. Seolah-olah dia tidak bisa menahan bebannya sendiri, setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Begitu Lan Ge mengangkat tangannya, bola api biru tua langsung menuju ke dada Tian Mo Si Guang. Tian Mo Si Guang bahkan tidak melihatnya dan tidak berniat menghindar, hanya membiarkan bola api mengenai armor tebal di dadanya. Bola api meledak, dan warna pada armor ungu hanya meredup sesaat, lalu kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, semangat juang Tian Mo Si Guang tampaknya tersulut oleh bola api. Dia tiba-tiba berteriak keras, mengangkat gada di tangannya, dan mengayunkannya dengan berani. Dia jelas masih 100 meter jauhnya dari Fa Hua dan Lan Ge, tetapi ketika gada diayunkan, itu tampak diperbesar puluhan kali dalam sekejap, seolah-olah gunung Tai menekan bagian atas, dan itu datang tepat di atas kepala mereka berdua. Semua kekuatan yang dikumpulkan oleh Tian Mo Si Guang sebelumnya tidak diragukan lagi meletus saat ini. Sulit bernapas. Di bawah tekanan yang menakutkan, Fa Hua dan Lan Ge jatuh ke tanah hampir seketika. Perasaan yang benar-benar tak tertahankan membuat mereka berdua merasa seperti muntah darah.
Fa Hua bahkan tidak memiliki ide untuk menggunakan perisai kebijaksanaan dan pedang kebijaksanaannya untuk melawan. Itu karena dia tahu bahwa bahkan kekuatan yang bergabung dengan Lan Ge tidak akan pernah bisa menghentikan pukulan Tian Mo Si Guang. Ada kilatan cahaya. Seperti sebelumnya, keduanya menghilang bersamaan sebelum pukulan fatal itu. Gunung dan tanah berguncang. Sebuah lubang besar yang dalam dengan diameter lebih dari 100 meter tiba-tiba muncul di tanah, dan pada saat berikutnya, kolom energi yang sangat besar benar-benar muncul dari tanah, membawa lumpur, pasir, tanah, dan batu, kemudian meluncur hingga 500 meter dan secara bertahap tersebar. Pukulan ini membuat ekspresi semua orang berubah dengan takjub, terutama para prajurit Legiun Guntur V. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan seseorang bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Jika ini di medan perang, mereka khawatir dengan hanya satu pukulan akan dapat memusnahkan sebagian besar dari mereka. Mata Tian Mo Si Guang berwarna merah, bukan merah tua, tapi penuh dengan darah yang haus darah. Dengan satu pukulan, momentumnya tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi lebih kuat. Dia meraung ke langit. Di belakangnya, cahaya dan bayangan besar mulai muncul. Cahaya dan bayangan itu terlihat seperti manusia, tetapi tingginya 100 meter dan memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Sosok itu benar-benar kekar. Ini adalah klan Jiangmo, berarti iblis jenderal. Dengan ini, klan Jiangmo terlihat jelas memiliki posisi penting di seluruh ras iblis, jauh di atas klan Mingmo dan klan Sumo dan Tianmo. Itu adalah salah satu klan inti yang sebenarnya. Mereka sangatlah kuat, karena di antara semua pasukan ras iblis, lebih dari setengah komandannya berasal dari klan Jiangmo. Dibandingkan dengan ras lain, kultivasi klan Jiangmo lebih sulit, tetapi pada tingkat yang sama, mereka hampir tak terkalahkan. Di medan perang, mereka hanya akan bertarung semakin berani, dan sampai sebelum semua energi mereka habis, mereka masih berada dalam kondisi terkuat. Di ruang Wushuangzu, butuh lebih dari 10 detik agar guncangan dahsyat itu mereda. Meskipun ini adalah ruang yang diciptakan oleh Wushuangzu, tetapi itu tetap saja terhubung dengan wilayah luar. Ledakan energi yang begitu mengerikan juga berdampak pada ruang Wushuangzu. Lange berkata bahwa kekuatan hukum Tian Mo Si Guang seharusnya adalah kekuasaan, tetapi itu jelas bukan kekuatan biasa dan terlalu menakutkan. Wajah Lan Ge berubah ngeri, melihat bumi dan bebatuan yang memancar di luar, dia merasa sedikit takut untuk beberapa saat. Fa Hua berkata bahwa untuk menghadapinya, mereka tidak bisa lengah dan tidak bertarung dengan gegabah. Lange menimpali, itu memang benar. Mereka harus menggunakan akal untuk menang. 30 detik, atau mungkin lebih sedikit, momentum Tian Mo Si Guang tetap sama dan bahkan terus naik. Fa Hua dan Lan Ge telah muncul kembali. Keduanya baru saja muncul kali ini, tetapi mereka langsung berpisah, dan bergegas menuju kedua sisi pada saat bersamaan. Terutama Lan Ge, dia memuntahkan api biru dari belakang, dan bergerak ratusan meter hampir seketika, memperlebar jarak antara dia dan Fa Hua. Sebuah pikiran melintas di benak Tian Mo Si Guang. Keduanya hanya bisa menampilkan kekuatan tingkat ke-10 jika bersama-sama, bukankah mereka akan menjadi lebih lemah jika seperti ini? Meskipun dia adalah penguasa hukum kekuasaan dan sangat ganas, tetapi semakin kuat dia, semakin tenang dia. Oleh karena alasan inilah dia bisa menjadi jenderal tertinggi di ras iblis dan agar memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 24 iblis surgawi. Di antara iblis surgawi yang datang hari ini, dalam hal kultivasi, dia cukup untuk menduduki peringkat 4 besar. Kedua setelah dua dewa bulan utama dan dewa bintang tertinggi lainnya. Kedua manusia ini pasti memiliki strategi khusus. Pada saat yang sama pikiran ini muncul di benaknya, dia tidak berhenti, gada di tangannya telah tersapu, dan energi besar meledak seketika. Itu langsung ke Fa Hua di kejauhan. Cahaya berkedip, Fa Hua menghilang, dan muncul di samping Lan Ge. Lalu, keduanya berpegangan tangan dan momentum mereka meningkat drastis. Lan Ge tiba-tiba berbalik, dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya meledak,
Pertama meletus tiba-tiba di udara, kemudian menyapu ke arah Tian Mo Siguang seperti lautan badai. Apa titik lemah dari Tian Mo Siguang, yang penuh dengan armor berat? Inilah yang paling perlu mereka ketahui. Sebuah pukulan terlewatkan. Tian Mo Siguang, yang bersembunyi di balik helm itu menampilkan senyum ganas. Menggunakan teleportasi untuk menghindar. Inikah taktik mereka? Mengangkat lengan kirinya, sebuah epi muncul di tangan kirinya. Gada dan epi Tian Mo Siguang terayun pada saat bersamaan. Sekedar info, epi adalah pedang yang digunakan di olahraga anggar. Dia telah mengamati pertempuran antara Fa Hua dan Lan Ge untuk sementara waktu, dan dia juga merasakan adanya sebuah pola. Tempat di mana epi terayun adalah tepat di mana Fa Hua telah menghilang sebelumnya, sedangkan titik gada adalah tempat Fa Hua dan Lan Ge berada saat ini. Dua titik pelarian Fa Hua dan Lan Ge telah ditemukan oleh semua iblis surgawi. Dari manapun mereka melarikan diri, mereka pasti akan berada di tempat yang sama saat muncul kembali. Penemuan ini cukup untuk memberi kesempatan pada siapapun iblis surgawi untuk menyergap mereka. Bila angin mengiris armor keras satu persatu, itu hanya menimbulkan percikan api dan tidak bisa melukai Tian Mo Siguang sama sekali. Melihat gada dan epi sudah diayunkan, saat ini, bagaimana Fa Hua dan Lan Ge akan memilih? Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup. Lalu pada saat ini, buku kode di tangan Fa Hua tiba-tiba menyala, berbalik ke halaman 9. Kebijaksanaan adalah menemukan keajaiban dalam hal yang biasa. Halaman ke-9 adalah untuk keajaiban. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah sebuah keajaiban. Pedang kebijaksanaan menunjuk dengan ringan, membuat pedang kebijaksanaan yang ramping membentuk perbedaan kontras yang tajam dengan gada besar. Pada saat ini, dalam persepsi semua orang, ini adalah serangan seperti lengan belalang yang bertindak sebagai roda gerobak. Namun, pedang Fa Hua baru saja mengenai bagian depan gada. Suara denting yang renyah bergema di antara penonton, membuat semua orang yang hadir merasa otak mereka menjadi lebih ringan. Tian Mo Siguang merasa sangat aneh. Dia jelas memperhatikan kekuatannya. Dalam persepsinya, ketika pedang itu menusuk gadanya sendiri, dia merasa bintang-bintang bergeser. Kekuatannya sendiri sepertinya digunakan di tempat kosong dan menghilang dalam sekejap. Ditambah kejutan mental yang aneh juga muncul di hatinya. Momentum kuat sebelumnya sepertinya menghilang tanpa jejak dengan ketenangan pikiran. Apa gunanya berkelahi? Gagasan seperti itu bahkan muncul di benaknya. Momentumnya hancur. Itu juga membuat serangan Tian Mo Siguang berhenti secara alami. Fa Hua memuntahkan api dari punggungnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya spiritual. Armor putih itu ditutupi oleh cahaya spiritual, membuatnya lebih tinggi dalam sekejap. Meski masih belum setinggi Tian Mo Siguang, jaraknya masih 4 meter. Memegang pedang kebijaksanaan di tangannya, dia melangkah maju dalam satu langkah, dan dia berada di depan Tian Mo Siguang. Pedang kebijaksanaan menunjuk ke depan, dengan lingkaran cahaya terdistorsi khusus, itu langsung menuju ke helm Tian Mo Siguang. Tian Mo Siguang terkejut, dan dia sudah sadar saat ini. Dengan teriakan keras, epi yang dipukul dengan tangan kirinya ditarik, dan dia mengayunkannya ke atas, hendak berhadapan langsung dengan pedang kebijaksanaan Fa Hua. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya, dan kekuasaan adalah kekuatan hukumnya. Cahaya di halaman ke-9 buku kode di belakang Fa Hua menyala lagi, keajaiban. Epi berhenti, dan pedang kebijaksanaan jatuh. Dengan suara, dang, itu benar-benar mendarat di helm Tian Mo Siguang. Kemampuan apa ini? Semua iblis surgawi terkejut. Mereka semua dapat melihat bahwa kekuatan Fa Hua benar-benar kalah dengan Tian Mo Siguang, terutama dalam hal kekuatan, tetapi dia mampu memblokir serangan Tian Mo Siguang 2 kali. Apakah ini kekuatan yang diberikan oleh kode? Kepala Tian Mo Siguang mengarah ke belakang, dan yang lebih penting, serangan mental dari pedang kebijaksanaan segera membuat semangat juangnya yang baru bangkit menjadi turun kembali. Hal terpenting dalam pertempuran klan Jiang Mo adalah momentum. Saat momentumnya meledak,
mereka bahkan bisa melepaskan 200% lebih banyak dari kekuatan tempur mereka sendiri. Kebalikannya juga sama, jika momentumnya tidak mencukupi, maka kemungkinan besar bahkan 50% dari kekuatannya sendiri tidak dapat ditampilkan. Pada saat yang sama ketika pedang Fa-Hua perisai kebijaksanaan di tangan kirinya telah dipadatkan, dan dia bergegas maju, memukul dada Tian Mo Si Guang dengan keras. Lalu pada saat ini, di atas kepala Tian Mo Si Guang, sosok Lan Ge muncul. Tangan kanannya ditekan ke bawah, langsung ke arah kepala Tian Mo Si Guang. Telapak guntur. Apa yang tak seorang pun dapat melihat adalah bahwa wajah Fa-Hua yang tersembunyi di dalam armor yang dimiliki oleh roh suci menjadi sedikit pucat saat ini. Kekuatan keajaiban tidak begitu mudah digunakan, apalagi jika dia menggunakannya 2 kali berturut-turut. Namun, 2 keajaiban itu juga yang memberi mereka kesempatan untuk membunuh. Saat ini, Lan Ge sedang berdiri di atas bahu Fa-Hua, dan keduanya masih menjaga kontak. Meskipun telapak guntur ini tidak ada hukum kehancuran, tetapi Lan Ge yang berada dalam pertempuran terus-menerus membuat pemahamannya tentang guntur telah meningkat pesat. Peningkatan ini tidak diragukan lagi dituangkan ke telapak guntur itu. Akan tetapi pada saat ini, tiba-tiba awan cahaya hitam muncul dari belakang Tian Mo Si Guang, dan itu bertabrakan dengan telapak tangan Lan Ge. Tubuh Lan Ge terlempar dari bahu Fa-Hua sebagai tanggapan, dan palu gada bergegas mengejar di bawah serangan satu tangan. Tidak hanya itu, ada juga 3 lengan lain, masing-masing memegang sabit, kapak, dan pisau panjang, lalu menebas Fa-Hua dari 3 arah berbeda. Perubahan ini terlalu mendadak. Siapa yang mengira bahwa Tian Mo Si Guang tiba-tiba akan menumbuhkan 4 lengan saat ini? Tambahkan 2 yang asli, maka total ada 6 lengan. Sama seperti iblis surgawi yang tidak terbiasa dengan metode bertarung Fa-Hua dan Lan Ge, manusia juga tidak terbiasa dengan metode bertarung berbagai iblis surgawi. Fa-Hua memukul dada Tian Mo Si Guang, menyebabkan dia jatuh ke belakang. Tapi sepertinya sudah sulit untuk mengelak. Saat ini, ketenangan Fa-Hua terungkap. Tanpa ragu-ragu, cahaya dan bayangan keluar dari belakangnya, langsung membuka jarak. Namun, tubuh yang menabrak Tian Mo Si Guang tadi tercabik-cabik oleh 3 senjata berat itu. Avatar, Lan Ge jatuh dari langit, dan ada darah di sudut mulutnya. Hal yang sama berlaku untuk Fa-Hua di dalam pelindung armor. Baru saja, mereka tidak bisa mengambil kesempatan. Tian Mo Si Guang mengayunkan beragam senjata di lengannya untuk melindungi dirinya dengan erat. Pada saat yang sama, dia mundur beberapa langkah berturut-turut, menggelengkan kepalanya, dan 2 kepala lagi tumbuh. Sisi kiri kepalanya mengeluarkan senyuman aneh. Dia berkata mereka bisa memblokir ide bertarung salah satu kepalanya, tapi mereka tidak bisa memblokir 3 kepala. Lalu menangani manusia masih bodoh. 3 kepala dan 6 lengan. Wajah Fa-Hua dan Lan Ge menjadi sedikit jelek. Bukan hanya karena terluka, tapi juga karena lawan yang sulit di depan mereka. Penyatuan ofensif dan defensif, 3 kepala dan 6 lengan. Awalnya mereka akan mengira pertahanannya pada tingkat spiritual akan lebih lemah, tetapi ketiga kepala itu membantunya menghindari masalah ini. Itu lebih sulit untuk dihadapi daripada gabungan Tian Mo Qiming dan Tian Mo Yeming. Ini adalah iblis surgawi peringkat ketiga, dan masih ada 3 lagi iblis surgawi tingkat Dewa Bintang. Jika ini terus berlanjut, akan terlalu sulit bagi mereka untuk mengalahkan lawannya di pertandingan ini. Masalah paling kritis adalah mereka tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Pertahanan armor Tian Mo Si Guang seperti cangkang kura-kura. Kecuali jika Lan Ge dapat menggunakan hukum kehancuran lagi, jika tidak, serangan mereka tidak dapat melukai lawan, bagaimana mereka bisa menang? Lan Ge mengertakkan gigi dan melirik Fa-Hua. Fa-Hua secara alami merasakan pikirannya, mengerutkan kening, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Lan Ge putus asa, dia ingin memobilisasi hukum kehancuran lagi. Akan tetapi, Fa-Hua tahu betul bahwa keberuntungan dia bisa memicu hukum kehancuran dan mengakhirinya dengan aman adalah kecil. Sekali lagi, ketika keadaan jelas tidak sebaik sebelumnya,
dan hukum kehancuran masih terpengaruh sampai batas tertentu. Bahkan jika mereka dapat membunuh orang di depan mereka ini, mungkin sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Pukulan yang merusak akan membuat kehidupan di domain biru menjadi lebih buruk. Semua praktisi domain biru pun akan mati. Dan semua iblis surgawi dari ras iblis ini pun dilindungi oleh medan iblis surgawi. Jangan bicarakan keselamatan, sebab sebagian besar mungkin selamat. Ini sama sekali bukan upaya yang baik. Lange bertanya apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa menembus pertahanan iblis itu. Tidak peduli berapa banyak kemampuan yang mereka miliki, mereka tidak bisa menggunakannya. Tiba-tiba suara dingin terdengar. Suara itu berkata bahwa Lange bodoh. Lan Ge tanpa sadar menjawab kapan dia akan berhenti mengomelinya. Fa Hua langsung berkata bahwa bukan dia yang mengatainya bodoh. Suaranya penuh dengan keanehan, tapi bahkan ada sedikit kegembiraan. Selanjutnya suara dingin itu mengatai bodoh juga kepada Fa Hua. Kali ini, Lan Ge juga bereaksi. Dia bergidik, dan Lan Ge hampir berkata dalam hatinya, itu tidak mungkin. Suara dingin itu berkata lagi bahwa di dunia ini tidak ada yang mustahil. Lalu dia berkata seakan memberi sesuatu. Di bawah tatapan dunia luar, semua yang dilihat Fa Hua dan Lan Ge membeku. Kemudian, mutiara putih susu di antara mereka. Dalam lingkaran cahaya putih susu, dua cahaya merah menyala dan muncul di depan mereka masing-masing. Setiap cahaya merah panjangnya sekitar 4 kaki, badannya agak melengkung, satu sisi sangat tajam, dan ujungnya sangat tipis, dengan ujung dan sudut seperti paku. Tanpa sadar, Fa Hua dan Lan Ge masing-masing menahan cahaya merah di depan mereka. Dalam sekejap, mereka berdua bergerak secara harmonis. Tampaknya pada saat itu, mereka telah menyatu dengan pedang panjang di depan mereka, dan bahkan ketajaman ekstrim yang terkandung dalam pedang panjang itu juga menyatu dengan tulang mereka. Pedang rubi. Lange bertanya bukankah pemilik pedang itu sudah mati? Apakah dia selalu hidup di hati kita? Jawaban Fa Hua sederhana. Dia tidak tahu. Dibandingkan dengan sebelumnya, pedang rubi ini tampaknya telah sedikit berubah. Warna merahnya tidak lagi cerah, tapi lebih dalam dan gelap. Itu sama seperti batu rubi kualitas tertinggi, di mana cahayanya tertahan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah duri punggung Ratu Hongbao, yang juga merupakan senjata terkuatnya. Fa Hua dan Lan Ge tidak tahu mengapa kedua pedang rubi ini keluar dari Wu Shuangzu, tetapi mereka tahu bahwa kedua pedang ini adalah kesempatan mereka. Apalagi bagi Fa Hua dan Lan Ge, ada pemikiran lain di hati mereka yang tidak berani mereka pikirkan. Jika itu masalahnya, situasi hari ini pasti akan berubah secara dramatis. Mungkin mereka tidak lagi lolos, tapi mampu bertahan. Melihat keduanya tiba-tiba memiliki dua pisau panjang, Tianmo Si Guang, yang baru saja bangun, tertegun sejenak. Akan tetapi, dia tidak bisa merasakan aura kuat dari pedang rubi itu. Itu adalah napas yang benar-benar tersembunyi, yang membuatnya sedikit bingung. Saat menghadapi Ratu Hongbao saat itu, tidak ada pertempuran sengit. Ratu Hongbao langsung membakar tubuhnya, sehingga 8 iblis surgawi harus menyingkir untuk menghindari kontaminasi oleh api abadi yang mengerikan. Oleh karena itu, pada saat ini saat pedang rubi muncul, para iblis surgawi tidak sepenuhnya mengerti apa itu. Lan Ge berteriak sambil langsung bergerak dan bergegas. Memegang pedang rubi dengan kedua tangan dan menghadap Tianmo Si Guang, itu adalah pukulan langsung untuk membuka kesempatan. Pedang rubi mengeluarkan cahaya pedang yang terang di udara. Nyala api menyala, guntur dan kilat menyambar. Tebasan api petir, gada diangkat, dan itu bertabrakan dengan keras dengan pedang rubi yang menabrak. Kemudian, Lan Ge mengalami tragedi. Di tengah raungan keras, tubuh Lan Ge terlempar ke belakang seperti bola meriam, dan bahkan pedang rubi terlempar dari tangannya oleh ledakan. Cahaya guntur dan api memercik di udara seperti kembang api. Sudut mulut Fa Hua berkedut, dia tidak tahu harus berkata apa.
Oleh karena serangan sembrono Lan Ge tidak hanya membuat lengannya mati rasa dan tubuhnya terbakar, tetapi dia juga ikut menanggung kesakitan. Lebih penting lagi, pada saat itu, keduanya kehilangan kontak. Artinya, di bawah kondisi kegemparan, idiot yang keluar jalur ini dikalahkan oleh dirinya sendiri dengan kekuatan tingkat ke-9. Akan aneh kalau lawan tidak bergerak melawan. Ini masih dengan alasan bahwa Tianmo Siguang tidak dapat mengetahui situasinya dan memiliki energi cadangan. Lange kemudian mengaku salah dan menyuruh Fa Hua untuk tidak membencinya dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia berteleportasi melalui kehampaan dan kembali ke Fa Hua dalam sekejap. Setelah itu, pedang rubi yang sepertinya memiliki mata, berputar di udara dan terbang menuju Fa Hua. Fa Hua mengulurkan tangan untuk menerima pedang itu, dan Lan Ge yang malu akibat ulahnya seketika berubah menjadi lingkaran cahaya 4 warna dan langsung menyatu ke dalam armor roh sucinya. Tidak ada kemunculan kembali 2 fase seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Fa Hua yang memiliki fase ganda, tidak lagi memiliki pedang kebijaksanaan dan perisai kebijaksanaan di tangannya, tetapi hanya sepasang pedang panjang berwarna merah rubi. Melirik dadanya, si Guang, sang iblis, sedikit tertegun sejenak. Meskipun dia baru saja menjatuhkan Lan Ge ke udara, lebih dari seperempat palu gadanya telah terkikis. Dari ini saja, orang bisa membayangkan betapa tajamnya pedang rubi itu. Namun saat ini, Fa Hua, yang memiliki fase Wushuang, auranya seketika naik secara konstan dan mencapai puncaknya saat dia bersama Lan Ge. Lagi, mata Fa Hua terpaku, dan dia maju selangkah. Gerakannya seperti awan yang berhembus dan air yang mengalir. Lan Ge senang karena mendengar suara itu, jadi kenapa tidak? Suara itu membuatnya semakin percaya diri. Mereka bukan lagi petarung sedih yang haus akan kemenangan. Medan perang ini bukan lagi ruang bagi mereka untuk berjuang bertahan hidup, tetapi kesempatan yang baik untuk memverifikasi apa yang telah mereka pelajari dan meningkatkan diri di bawah tekanan yang luar biasa. Fa Hua dan Tianmo Siguang dengan cepat mendekat, dan dari 6 lengan Tianmo Siguang, Epi dan Gada menyapu dengan seluruh kekuatan mereka tanpa keraguan, satu ke atas dan satu ke bawah untuk menyerang. Auranya masih sangat menakutkan, meski tidak sekuat akumulasi ledakan di awal, itu masih bisa mencakup radius sejauh 100 meter yang bersifat menghancurkan. Namun saat ini Fa Hua tidak mundur, melainkan menghadapinya secara langsung. 2 pedang rubi memotong persilangan di depannya, dan dengan paksa merobek celah di angin kencang dari Tianmo Siguang. Di bawah penjagaan kekuatan, dia menyerbu masuk dengan berani. Tubuh Epi datang lebih dulu, membuat tubuh Fa Hua berbalik ke samping. Kemudian, pada saat yang sama, pedang rubi di tangan kanannya tertusuk keluar. Titik tajam pisau itu langsung mengenai punggungan di satu sisi Epi, menimbulkan suara ding yang tajam. Epi terayun menjauh, dan tubuh Fa Hua juga terlempar ke belakang, membuat momentum putarannya semakin cepat. Pada saat ini, Gada telah menyapu ke arahnya, dan Fa Hua menebas pedang rubi di tangan kirinya sambil berputar. Suara gesekan yang menusuk telinga disertai dengan percikan api muncul, dan dalam suara yang menusuk itu, sepotong logam besar terpotong. Tidak hanya itu, kekuatan keempat elemen dengan cepat memadat ke dalam, menutupi Tianmo Siguang. Akan tetapi, iblis surgawi yang kuat ini jelas telah bersiap, yang mana saat ini seluruh tubuhnya bergetar, aura liarnya keluar, dan fluktuasi elemen tersebar. 4 senjata lainnya menutup ke dalam pada saat yang sama dan menghantam Fa Hua, memblokir semua rute pelariannya. Ada 3 kepala dan 6 lengan, tetapi itu tidak sesederhana seperti yang dipikirkan. Perpaduan wujud iblis dan wujud suci membuat kekuatan Tianmo Siguang semakin meningkat. Jika Fa Hua terlewat sedikit saja, dikhawatirkan tendon dan tulang Fa Hua akan patah. Mengetukkan jari kakinya ke tanah, Fa Hua berputar di tempat, dan pedang rubi menembakkan lebih dari selusin cahaya merah. Cahaya bilah merah itu ramping seperti benang sutra, tetapi kemanapun ia lewat, dia membagi ruang di sekitarnya dengan halus dan tajam.
Di bagian belakang kepalanya, buku kode terbuka ke halaman mengupas kepompong, dan pedang rubi di tangan kirinya tiba-tiba ditarik ke belakang, dan dia menjentikkan dengan ringan halaman yang mengupas kepompong itu. Dua benang cahaya ungu pecah, dan serangan oleh 3 kepala dan 6 lengan tiba-tiba menyebabkan 2 senjata menjadi tumpul untuk waktu yang singkat. Di tengah suara rentetan benturan logam, di mata banyak penonton, Fahua mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan keluar dari pengepungan yang kuat. Juga, di tengah rentetan benturan, banyak serbuk besi terciprat. Keenam senjata Tian Mo Si Guang kurang lebih kini rusak. Fahua memiliki perasaan bahwa sepasang pedang rubi ini sepertinya telah melebur dengan sendirinya, dan mereka tampak lebih tajam daripada saat berada di tangan Ratu Hongbao. Bahkan dengan kekuatan pertahanan dari Tian Mo Si Guang, dia tidak berani melawan aura tajam yang menakutkan, yang juga merupakan alasan penting mengapa dia bisa keluar dari pengepungan. Semua iblis surgawi juga terkejut melihatnya. Dua orang itu bertarung secara frontal dengan Tian Mo Si Guang. Bahkan di antara mereka, hanya 2 iblis Dewa Bulan yang bisa melakukannya. Memangnya seberapa mengerikan kekuatan tempur frontal dari ras iblis? Kembali ketika mereka masih di asteroid, perang terdahsyat dari Jenderal ras iblis dan ras orc terjadi secara frontal. Maksud dari bertarung frontal head-on fight di sini adalah tipe dari gaya bertarung. Alih-alih bertarung dengan taktik dan menghindari serangan, gaya bertarung ini cenderung melawan secara langsung dengan keyakinan. Mata Tian Mo Si Guang menembak dengan ganas. Di antara 6 senjata di tangannya, gadanya mengalami kerusakan paling parah. Hampir sepertiga dari gada itu terputus setelah beberapa tabrakan. Pedang rubi itu tidak dapat disangkal terlalu tajam. Terlebih lagi, setelah Fahua dan Lan Ge melakukan fase wushuang mereka, kekuatan bertarung mereka makin melonjak. Mereka hanya menggunakan taktik untuk melawannya, dan mereka tidak menahan sedikitpun serangan mereka. Mereka juga tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan kekuatan Si Guang sepenuhnya. Tian Mo Si Guang berkata apakah mereka pikir bisa mengalahkannya seperti ini. Dia tidak memiliki kemarahan di matanya, tapi dia memiliki semangat juang yang tak terlukiskan. Jenderal Iblis Surgawi selalu menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Semakin kuat lawannya, semakin kuat semangat juang mereka. Pedang rubi terbentang di kedua sisi tubuh, dan lingkaran cahaya putih dari armor roh suci yang melekat dengan lingkaran cahaya emas itu berkedip. Tian Mo Si Guang tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah, dan di antara 3 kepala, kepala di sebelah kiri memandang ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusat, bumi bergetar hebat, dan hisapan yang sangat kuat tiba-tiba datang dari tanah. Fahua kini hanya merasa beban tubuhnya sudah melekat kuat ke tanah. Serangan dari 6 lengan itu ganas, dan 3 kepala itu tentu juga memiliki efek yang sama dengan 3 kepala sungguhan. Kepala bagian tengah adalah kekuatan utama. Kemampuan kepala di sebelah kiri adalah kontrol gravitasi. Ini jelas adalah kemampuan bawaan dari ras iblis. Dengan satu langkah ke depan, Tian Mo Si Guang melompat dan mengayunkan 6 senjata pada saat yang sama, menghantam Fahua yang tidak bergerak seperti serangan badai logam. Dia sudah siap jika Fahua menggunakan kemampuan menghilangnya. Meskipun dia menghilang untuk sementara, dia akan selalu muncul, dan dia akan tetap muncul di tempat yang sama. Si Guang hanya perlu duduk dan menunggu. Fahua menarik napas dalam-dalam, dan api 4 warna milik Lan Ge bangkit dari tubuhnya. Hembusan angin menyapu, berubah menjadi tornado dan membubung ke atas. Sepasang pedang rubi di tangannya juga perlahan terangkat. Begitu ceroboh. Mungkinkah dia akan melawan Tian Mo Si Guang saat ini? Mata Fahua tampak kosong, dan ada emosi khusus yang bergejolak di sekujur tubuhnya. Dia sepertinya telah kembali ke masa ketika dia berkomunikasi dengan kitab suci kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah menciptakan keajaiban dalam hal biasa. Buku kode di belakangnya bersinar dengan cahaya, dan di sampul buku kode itu, 3 kata asli, juri, menghilang dengan perlahan. Mengejutkannya,
Yang muncul kemudian adalah kata kebijaksanaan. Pada saat ini, semua gugus cahaya pada 9 halaman pertama dari buku kode Fa-Hua menjadi 10 gugus yang penuh dengan kisi-kisi. Saat ini, dia bukan lagi hanya Fa-Hua, tapi juga utusan Dewa Kebijaksanaan yang benar-benar diakui oleh kitab suci kebijaksanaan. Armor roh suci berubah seketika, lingkaran cahaya emas yang semula tertinggal tiba-tiba ditarik kembali, dan seluruh armor roh suci itu berubah menjadi emas cemerlang. Bahkan, pedang rubi di tangannya dibalut dengan lingkaran cahaya emas. Buku kode tidak lagi dibalik, tetapi 3 halaman. Dikeluarkan dan ditangguhkan di belakang Fa-Hua. Itu adalah kepemilikan roh suci di halaman keempat, penciptaan di halaman ke-8, dan ikon dewa di halaman pertama. Kepemilikan roh suci langsung berubah menjadi lingkaran cahaya dan dituangkan ke dalam tubuh Fa-Hua, dan munculnya penciptaan membuat tubuh Fa-Hua yang sudah sangat tinggi meroket 3 kali lipat. Ini adalah kekuatan penciptaan skala penuh. Ikon dewa berubah menjadi bentuk yang sama persis dengan dirinya di belakangnya, yang kemudian langsung bergabung dengannya dari belakang, melebur menjadi satu dengannya. Pada saat ini, seluruh pribadi Fa-Hua tampaknya menjadi transparan. Sosoknya bahkan lebih besar dari lawannya. 2 lawan 6. 8 senjata bertabrakan hampir seketika. Silaunya cahaya membuat semua penonton di sekitar mereka untuk sementara kehilangan penglihatan mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah energi dari seluruh tubuh Fa-Hua meningkat hingga ekstrim saat ini. Samar-samar, terdengar suara dengungan kuno. Kitab suci kebijaksanaan di belakangnya diperkuat, menyebar dengan cahaya aneh, dan setiap manusia dapat mendengar suara dari kitab suci kebijaksanaan. Suara itu membiarkan mereka semua memiliki rasa kejelasan. Bahkan konsumsi kekuatan yang habis dari banyak petarung di domain biru banyak yang menjadi pulih. Sosok kekar terlempar ke udara di tengah cahaya keemasan yang kuat. Tubuh itu berputar dan membentuk lintasan melengkung yang jauh, lalu jatuh. Di langit, hanya ada potongan besar serbuk besi yang berceceran. Cahaya ungu gelap membubung ke langit, meraih sosok itu dan menariknya kembali ke gerombolan 8 iblis surgawi. Wajah Tian Modan sedikit tertekan. Ini adalah pertama kalinya iblis tingkat dewa bulan ini memiliki emosi seperti itu. Situasi Tian Mo Si Guang terlihat agak buruk. 3 dari 6 lengannya patah, dan tidak satu pun dari 6 senjatanya yang tersisa. Retakan besar terbentuk pada armor di dadanya, dan bahkan tulang dadanya patah di banyak tempat. Tubuhnya sekuat klan iblis itu sendiri, dan itu adalah eksistensi terkuat ke-11 di antara 24 iblis surgawi, tapi bagaimana bisa dia bisa dipukul sebegitu kerasnya? Meski lengan si Guang yang patah perlahan tumbuh dan luka di dadanya juga menutup dengan cepat, tapi yang jelas, dia tidak bisa lagi bertarung hari ini. Keadaannya bahkan lebih buruk dari Tian Ma Qiming sebelumnya. Di kejauhan, cahaya emas di tubuh Fa-Hua perlahan menyusut, menampakkan kembali tubuh manusianya. Sepertinya Fa-Hua terlihat sedikit lemah. Tetapi, didukung oleh sepasang pedang rubi, dia masih berdiri di sana dengan baik. Armor roh suci di tubuhnya jelas rusak di banyak tempat, tapi serangan tadi tidak melukai tubuh utamanya. Namun, matanya lah yang benar-benar menarik banyak iblis surgawi. Penutup kepalanya telah menghilang, memperlihatkan mata Fa-Hua yang tenang dan gigih. Tidak ada keinginan atau keliaran di matanya, tetapi ada semacam ketenangan di matanya. Meskipun dia menopang tubuhnya dengan 2 pedang, dia memiliki aura sekuat pegunungan yang akan melawan ribuan orang. Ini adalah kebijaksanaan dalam 12 kitab suci. Kebijaksanaan untuk menciptakan keajaiban dalam hal yang biasa. Fa-Hua membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Bukan, lebih tepatnya ada 2 teguk darah, sebab pada saat itu, Lan Ge sudah terpisah dari tubuhnya dan memuntahkan darah bersamanya. Napas mereka berdua juga menjadi jauh lebih lemah dalam sekejap. Meskipun dengan dukungan dari Lan Ge, Fa-Hua untuk sementara memiliki kekuatan tingkat ke-10, tetapi dia sendiri bukanlah orang di tingkat ke-10, dan dia tidak memiliki halaman suci untuk tingkat ke-10.
Memaksa menggunakan kekuatan kitab suci kebijaksanaan akan menghabiskan energinya terlalu banyak. Koneksi ke kitab suci, kebijaksanaan yang terkumpul selama beberapa hari juga menjadi lebih lemah. Sama seperti tidak mungkin bagi Lan Ge untuk menggunakan hukum kehancuran lagi, dia hanya bisa menggunakan kekuatan halaman kitab suci kebijaksanaan kali ini. Namun, ini sama sekali tidak bisa menutupi kemenangan mereka berdua. 3 pertempuran dan 3 kemenangan. Dengan kekuatan 2 peringkat ke-9, dan dengan tubuh manusia yang rapuh, mereka mampu mengalahkan 3 dewa bintang yang mewakili klan Mingmo, klan Sumo, dan klan Jiangmo secara berurutan. Ini adalah rekor gemilang yang cukup membuat mereka bangga. Fa Hua dan Lan Ge menautkan kedua tangan, mereka saling memandang, dan menghilang tanpa jejak pada saat bersamaan. Melarikan diri. Tian Modan menyipitkan matanya sedikit. Manusia benar-benar membuatnya terkesan hari ini. Di mata domain monster, ras yang lemah ini tidak lebih dari budak, namun individu seperti itu telah muncul. Memenangkan pertempuran dengan 3 dewa bintang berturut-turut sungguh sulit dipercaya. Bisakah Wu Shuangzu menghasilkan peningkatan yang begitu kuat seperti ini? 3 pertempuran, masing-masing mengejutkannya dan membawa sesuatu yang berbeda. Dari fase Wu Shuang di pertempuran pertama ke hukum kehancuran, hingga pengenalan kitab suci kebijaksanaan di pertempuran ketiga barusan, membuat mereka berpikir bahwa potensi manusia tampaknya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sudah berapa lama ini? Dari bencana hingga saat ini, baru beberapa ratus tahun telah berlalu, dan kecepatan perkembangan manusia telah mencapai tingkat seperti itu. Tian Modan tahu bahwa ada pemilik sumber kekuatan tingkat ke-11 pada manusia saat itu, dan manusia saat ini belum memiliki seseorang di tingkat ke-11. Bagaimana jika itu muncul kembali di masa depan? Meskipun 7 mutiara dewa tidak dapat sepenuhnya menahan malapetaka saat itu, tetapi jika bukan karena 7 mutiara dewa, bagaimana nenek moyang ras iblis bisa tertidur begitu lama? Oleh karena itu, mereka bertekad untuk mendapatkan 7 mutiara dewa itu. Hanya dengan begitu, 8 iblis surgawi besar dapat membuat nenek moyang mereka dapat bersatu kembali. Akan tetapi, tidak disangka 2 manusia ini bisa membawa kejutan seperti itu. Sementara itu di dalam ruang Wu Shuangzu, begitu keduanya kembali ke ruang kultivasi, Fa Hua terengah-engah. Cerukan mental yang parah membuatnya sakit kepala. Lan Ge juga sakit kepala. Langa mengeluh kepada Fa Hua. Kenapa dia menggunakan kitab suci kebijaksanaan padahal dia sendiri belum menguasai sepenuhnya. Itu benar-benar menyakitkan. Akan tetapi tindakannya berkata lain, sebab kekuatan elemennya dengan cepat disuntikkan ke tubuh Fa Hua, membantunya menstabilkan kondisinya saat ini. Fa Hua tidak berbicara, tetapi hanya membimbing elemen-elemen itu untuk merangsang kekuatan sucinya sendiri agar pulih dengan cepat. Alasan mengapa mereka kembali ke ruang Wu Shuangzu adalah karena ada 3 kali waktu bagi mereka untuk pulih. Dalam pertempuran barusan, tidak hanya waktu terbuang sia-sia, keduanya juga terluka, dan lukanya cukup serius. Bahkan dengan efek Wu Shuangzu, itu tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Langa bertanya apa benar tadi suara Ratu Hongbao. Fa Hua mengangguk. Lan Ge tidak bertanya lagi karena energi Fa Hua terlalu rendah saat ini. Rasa sakit bisa dibagi, tetapi penindasan mental tidak bisa diganti. Itu hanya bisa disesuaikan oleh masing-masing. Setelah beberapa lama, Lan Ge tiba-tiba berkata bahwa dia mengerti. Kau menggunakan tekanan penggunaan kekuatan kitab suci kebijaksanaan untuk memperdalam pemahamannya tentang kitab suci kebijaksanaan dan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari kitab suci kebijaksanaan, serta membiasakan diri dengan itu. Mata tertutup Fa Hua perlahan terbuka, dan dia sedikit mengangguk, lalu berkata bahwa itu adalah kesempatan langka. Ya, kesempatan untuk ditindas oleh 8 iblis surgawi sangat jarang. Dalam menghadapi tekanan seperti itu, mereka tidak diragukan lagi dapat memeras potensi mereka secara besar-besaran. Di bawah penindasan inilah Lan Ge memahami hukum kehancuran guntur. Hukum kehancuran ini sangat berarti baginya.
Dia bahkan dapat menggunakan ini untuk mencapai tingkat ke-10 di masa mendatang. Lange berkata bahwa Fahua memiliki hati yang besar. Dia memutar bola matanya. Pada saat hidup dan mati ini, pria ini masih dapat menemukan kesempatan untuk mencoba berkultivasi. Apa jadinya jika dia tidak memiliki hati yang besar? Fahua tersenyum tipis. Lange berkata bahwa Fahua tertawa sangat menyebalkan. Lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Fahua memandangnya lalu berkata untuk pertarungan selanjutnya akan diserahkan kepada Lange. Lange berkata Fahua adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan menyerahkan sesuatu padanya dengan seenaknya, dia akan membuat Fahua atau lebih tepatnya para iblis melihat kekuatannya. Mereka dapat melihat segala sesuatu di luar ruang Wushuangsu. Akan tetapi saat ini, domain biru sedang dalam bencana. Tian Modan telah mengirim iblis surgawi lainnya untuk menjaga tempat Fahua dan Lan Ge menghilang. Jangankan 30 detik, 3 menit saja sudah berlalu, tetapi kedua anak laki-laki ini belum muncul. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa hilangnya kedua anak laki-laki ini tidak memakan waktu 30 detik sama sekali. Mereka semua ditipu. Setelah sok sesaat, Tian Modan bahkan muncul dalam keadaan putus asa. Dengan kekuatan 8 iblis surgawi mereka ditantang oleh 2 anak laki-laki manusia, dan mereka tetap terjebak dalam lingkaran. Tian Modan menyuruh para iblis untuk membunuh Penatua Agung, Lan Xiang, Xiang Yun, dan petarung domain biru. Medan iblis surgawi tiba-tiba mempercepat putarannya, dan Tian Modan sendiri mengangkat tangannya ke arah medan iblis surgawi. Dia tidak percaya bahwa Fahua dan Lan Ge tidak akan muncul jika mereka mengancam membunuh orang-orang dari domain biru ini. Dia bisa sangat yakin bahwa di bawah pembagian medannya, Fahua dan Lan Ge tidak bisa berteleportasi bahkan dengan Wushuangsu. Mereka pasti masih berada di ruang ini, tapi mereka tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Mata Lan Xiang cerah, dia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah dan maju ke depan. Sebagai seorang raja, saat ini ia harus mengambil inisiatif untuk menanggung tekanan terbesar. Matanya juga berangsur-angsur berubah menjadi biru muda, tetapi matanya yang damai itu penuh dengan ketegasan. Sebuah tangan lembut menggenggam tangannya, dan Lan Xiang menoleh untuk melihat istrinya di sampingnya. Xiang Yun berkata bahwa dia khawatir kali ini mereka akan benar-benar mati. Dia membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Penatua Agung. Bagaimana mereka bisa melihat pelangi tanpa melalui angin dan hujan? Dia sudah mengalaminya sekali dan ketahanan mental Lan Ge seharusnya lebih baik. Lan Xiang menatap istrinya dengan lembut dan berkata bahwa dia gagal melindunginya. Xiang Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dari sorot mata istrinya, Lan Xiang mengerti bahwa tidak ada gunanya membiarkan dia membujuknya saat ini. Walaupun tampaknya Xiang Yun sangat gugup, tetapi hal-hal yang dia putuskan tidak pernah berubah. Terlebih lagi saat ini, tidak satupun dari mereka dapat melarikan diri dari medan perang ini. Lan Xiang melihat sekali lagi ke tempat Fahua dan Lan Ge menghilang. Faktanya, dia tidak mengetahui efek dari Wushuangsu. Akan tetapi, dia yakin setidaknya putranya dan Fahua memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan kesempatan ini, dia perlu membuat yang lebih besar. Berikutnya, lingkaran biru muda mengalir dari sudut matanya, dan napas di sekitar tubuh Lan Xiang mulai berubah. Wajah Tian Modan berubah, tentu saja dia mengenalinya. Jelas saja, belum lama ini dia sudah melihatnya di Lan Ge. Ini adalah hukum kehancuran, misteri pamungkas milik elemen guntur. Apa yang terjadi di sini? Di dunia manusia yang lemah ini, apakah 2 orang berturut-turut dapat memahami hukum kehancuran elemen guntur? Faktanya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lan Xiang dapat memahami hukum kehancuran berkat Tian Mo Yeming. Jika bukan karena kedatangan Tian Mo Yeming yang membuatnya merasakan kesempatan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menerobos selama sisa hidupnya. Hancurkan kemudian bangun, ketika hancur, itu adalah integrasi dan pemahaman hukum kehancuran. Ini adalah cara yang ditemukan Lan Xiang. Selain itu,
Dia adalah Dewa Bintang tingkat 10 yang nyata, Dewa Bintang yang benar-benar sesuai dengan fitrah dengan hukum kehancuran. Bagaimanapun, orang nomor satu di domain biru tetaplah dia. Ketika dia bersiap untuk menyalakan kehancuran ini dengan segala cara, Lan Xiang sendiri tidak sepenuhnya jelas tentang efek yang akan ditimbulkannya. Namun, Tian Modan, yang akrab dengan kekuatan medan, sangat jelas mengerti. Mereka dekat dengan kota Guntur di domain biru, ditambah area paling dekat adalah Laut Elemen Guntur. Medan elemen telah membangkitkan kekuatan Laut Elemen, dan begitu hukum kehancuran Guntur pecah, kemungkinan akan menyebabkan reaksi berantai. Medan iblis surgawi yang mereka bawa hanyalah sebagian kecil dari medan iblis surgawi yang sebenarnya. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah medan iblis surgawi ini dapat dikembalikan dengan seluruh tubuh mereka. Terlebih lagi untuk ras iblis, lapangan iblis surgawi tidak boleh musnah. Hanya saja saat ini mereka sudah menunggang harimau. Dia baru saja memberi perintah untuk membunuh mereka, dan kecerobohan Lan Xiang membuat mereka tidak mungkin meninggalkan medan perang saat ini. Menunggang harimau adalah metafora yang berarti bahwa mereka menemukan hambatan di saat melakukan sesuatu, tetapi karena situasi saat itu, mustahil untuk berhenti. Meskipun medan elemen di luar untuk sementara terbagi, akan membutuhkan banyak usaha bagi mereka untuk bergegas keluar, dan dengan usaha ini sudah cukup bagi Lan Xiang untuk meledak. Dari sudut pandang Tian Modan, mereka para iblis surgawi sangatlah mulia. Dari sudut pandang manusia, jika mereka bisa dibunuh di sini, itu pasti sesuatu yang sangat dibanggakan. Belum lagi, setelah kematian iblis, akan ada sesuatu yang tertinggal. Itu adalah sesuatu yang juga termasuk harta langit dan bumi teratas di domain iblis. Oleh karena itu, Tian Modan tidak punya pilihan selain membunuh Lan Xiang segera dan kemudian menggunakan medan iblis surgawi untuk melarikan diri. Berhenti. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Dua sinar cahaya muncul dalam sekejap, dan mata manusia dan iblis segera terfokus ke arah itu lagi. Orang-orang yang muncul tidak lain adalah Fa Hua dan Lan Ge. Tian Mo Gang yang menunggu di sana hendak bergerak, tetapi suara Tian Modan terdengar di benaknya, membuat dia dengan cepat mundur dan tidak memulai serangannya. Sekian untuk spoiler kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.